Saudara, ada 3 senyawa berbahaya diduga mencemari obat sirup dan menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dari temuan 241 korban gagal ginjal, 133 diantaranya meninggal dunia. Dan petang hari ini, saudara, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Nur Amalah, orang tua dari anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga ada Guru Besar Farmasi UGM, Profesor Sulis Ikawati. Selamat sore Ibu Nur dan Ibu Ya, Sulis. selamat Selamat sore. sore. Ya, Ibu Nur, kami dari Kompas TV mengucapkan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada Ananda. Semoga Ibu dan keluarga dikuatkan, tabah, dan ikhlas tentunya menjalani ini. Saya tahu Ibu masih dalam kondisi yang sangat berduka, tapi saya harus menanyakan ini, Bu. Seperti apa sebenarnya, Bu, yang terjadi pada Ananda, Bu? Sebenarnya dia anaknya aktif. Hmm. Dia juga jarang sakit. Pernah sakit awal 3 hari itu dia udah sembuh. Saya bawa ke bidan karena kita orang Jawa ya. Kita ke bidan. Setelah itu dia sembuh. Setelah dia sembuh 2 hari lagi dia kayak entah pusing atau gimana ya, agak demam sedikit. Tiba-tiba nggak bisa pipis, nggak bisa kencing. Itu terjadi kapan, Bu? Kalau nggak salah Sabtu, Minggu lalu? hari Sabtu. Iya, pokoknya Sabtu minggu yang depannya lagi. Kan Oh, udah dapat 10 hari dia dirawat di rumah sakit. baik. Usianya berapa, Ibu? Usianya 14 bulan. 14 bulan. Jadi saya coba inikan lagi, Bu. Jadi anak Ibu awalnya demam, terus dibawa ke bidan. Iya, itu udah sembuh. Udah sembuh. Terus dia agak demam sedikit, lalu nggak bisa kencing, itu aja. Dan setelah itu langsung parah. Saya bawa ke puskesmas terdekat. Mhm. Dari puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit. Dari sana masih dilihat katanya dehidrasi Mhm. karena dia kurang minum. Emang dia kan masih ASI, emang agak nggak mau minum ASI dan agak nggak mau minum air putih, makan pun dia susah sampai bibirnya itu kering. Berapa Sampai lama waktu sana itu Ibu dirawat? itu baru masuk itu hari Selasa kalau nggak salah itu masuknya. Baik, baik. Dan kemudian sempat menjalani perawatan ya Ibu Nur ya? Iya, 3 hari di rumah sakit gratis, lalu kita dirujuk untuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Apa yang kemudian disampaikan waktu itu sama dokter ketika di rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Sutomo? Di Rumah Sakit Sutomo, di sana kan ditangani sama dokter bahwa si adik mengidap gagal ginjal akut itu, jadi dia harus harus eh, cuci darah atau HD setiap hari karena banyak bakteri yang katanya udah menyebar di seluruh tubuhnya. Bahkan sebelum dia meninggal, malamnya kita sempat CT scan melihat takutnya ada penyumbatan darah di kepala karena dia nggak sadar sama sekali. Dan dari hasil CT scan katanya ada penyempitan otak. Dan dari situ besoknya dia udah nggak ada. Baik. Terima kasih Bu sudah begitu kuat untuk menceritakan ini pada kami, apa yang terjadi. Saya ingin ke Ibu Sulis. Ibu Sulis, kalau mendengar cerita Ibu Nur tadi, sangat cepat sekali Bu, sampai kondisi menjadi begitu drop. Iya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan ikut berbelasungkawa Ibu Nur atas musibah yang Ibu alami dengan kepergian putra Ibu. Dari kronologi tadi nampaknya sempat minum obat nggak ya Bu Nur ya? Waktu tadi kan dikatakan demam, kemudian masuk rumah sakit udah mulai Sempat dikasih kurang obat oleh bidan ya Bu ya? Ya itu berupa puyer. Terus dia udah sembuh itu, udah nggak minum obat lagi kan itu. Setelah Oke. Cuma karena demam kecil, terus nggak bisa pipis itu aku langsung bawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit.
Hmm. Waktu nggak bisa pipis itu sempat ada riwayat menggunakan obat dulu nggak, Bu? Yang sirup, ada nggak? Enggak. Nggak ya. Hanya Kita dapat puyer dari tadi rumah saja sakit ya? itu pun cuma vitamin. Sirupnya berupa vitamin. Sirup vitamin. Oke, boleh tahu tidak Ibu, mungkin Ibu ingat apa jenisnya itu, obat vitamin itu? Oh, warnanya oranye, multivitamin apa gitu lupa aku. Soalnya kan kemarin langsung ditarik, langsung dikirim ke provinsi kalau nggak salah. Baik, baik. Obatnya. Bu Nur, Bu Zulis, jadi kalau melihat gejala yang begitu cepat yang terjadi, apa sebenarnya yang terjadi Bu Zulis? Iya, saya kira memang ini masih menjadi misteri ya, karena memang ini masih menjadi dugaan-dugaan. Salah satunya memang diarahkan ada kemungkinan semacam intoksikasi atau apa nih, kemasukan atau keracunan suatu senyawa yang berbahaya. Cuma kalau tadi ditanyakan ke Bu Nur, tadi kan sebetulnya beliau menggunakan puyer, kemudian vitamin ya. Tetapi memang kebetulan kasus-kasus yang lain seperti yang dilaporkan di Rumah Sakit RSCM memang banyak juga yang menggunakan sirup yang lain ya. Sehingga kita tahu kemarin dalam press conference juga dirilis beberapa obat sampai 102 ya. 102 obat. Obat yang digunakan oleh para pasien yang mengalami gagal ginjal itu, sehingga perlu ada investigasi lebih lanjut begitu. Oke, kalau kita melihat Ibu kan disebutkan bahwa ada 3 senyawa yang kemudian diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut yang ada di dalam sirup itu. Ibu melihat bahwa memang senyawa-senyawa itu berbahaya atau memang tercemar oleh bakteri atau bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya yang berbahaya senyawanya itu sendiri. Senyawanya yang berbahaya? Ya, tapi senyawanya itu adalah suatu cemaran. Maksudnya itu adalah bukan bahan obat dan bukan sengaja ditambahkan begitu. Itu biasanya diperoleh dari bahan bakunya. Jadi misalnya untuk sirup itu kan seringkali obat-obat itu tidak bisa larut dalam air. Sehingga ditambahkan suatu tidak bisa larut atau sukar larut dalam air, sehingga ditambahkan suatu senyawa lain sebagai pembantu kelarutan. Seperti misalnya propilen glikol, ada sorbitol, ada mungkin gliserin begitu ya, mungkin bahasa farmasi sekali. Nah, tetap senyawa-senyawa itu yang bahan baku untuk meningkatkan pelarutan itu kadang-kadang ada cemarannya, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Ya, Oke. Ya, kalau itu di atas ambang batas itu menjadi berbahaya. Oke, kalau itu melewati ambang batas itu berbahaya. Bu Zulis, obat-obat yang dirilis kemudian itu kan obat yang biasa digunakan selama ini gitu dan tidak pernah ada masalah ya sebelumnya ya. Ini sepengetahuan saya, nanti bisa Anda koreksi juga. Kenapa kemudian bisa tiba-tiba terjadi hal ini? Apakah karena ada kandungan yang bertambah atau karena ada hal yang lain atau seperti apa? Apa penjelasannya akan hal ini? Kita lanjutkan usai jeda ya Bu Zulis dan Ibu Nur, kami akan kembali saudara di Kompas Petang.